Selamat malam, Pastor Stephen. Saya sudah berdoa, saya ibadah, saya percaya. Tapi penyakit ini tetap bertahan. Bukannya sembuh, malah makin menyiksa. Saya mulai bertanya, apa yang salah? Bukankah Yesus sudah janjikan kesembuhan? Di mana kuasa itu sekarang dalam hidup saya? Nah, ini dia. Seringkali tanpa saudara sadari, ya, kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat itu seperti belum mengalir dalam diri kita. Karena ya itu tadi, dimensi keterhubungan kita dengan Tuhan itu belum kita cek. Kadangkala kita bilang, saya sudah berdoa, saya sudah ibadah, saya sudah percaya. Nah, pertanyaannya sudah terhubung atau belum? Gitu, saudara. Ya, karena seringkali kita ini belum terhubung dengan realita Tuhan. Tapi kita menganggap saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini, saya sudah itu. Nah, kurang lebihnya begini. Kalau saya sudah membeli TV, saya sudah membeli komputer gitulah kira-kiranya ya. Saya sudah pasang antenanya dan saya sudah mencoba menyalakan tapi kok ini saya sudah pencet-pencet remote-nya kok TV-nya tidak menyala. Apa yang salah? Ya, ini yang salah karena kita belum tancepin ke listriknya. Jadi karena belum terhubung, makanya TV-nya belum bisa bekerja. Nah, hal yang sama terjadi atas keberadaan kita. Seringkali kita berkata, saya sudah berdoa, saya bahkan berpuasa. Nah, itu permasalahannya karena kita itu tidak terhubung. Kita belum mengalami keterhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau saudara mengalami keterhubungan dengan Tuhan, saya percaya, saya yakin, tanpa saudara minta, itu kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan itu otomatis akan membersihkan, menyehatkan, dan memulihkan diri kita. Gitu, saudara. Ya, kalau misalkan ada yang salah, ada yang tidak akurat, Roh Kudus akan mulai memberitahu supaya kita ini menjadi akurat, supaya surat hutang kita itu betul-betul dipakukan di atas kayu salib. Sehingga ketika kita mendapati kita terhubung dengan realita Tuhan, setiap ketidakakuratan dalam diri kita sudah dikoreksi oleh Roh Kudus dan kita mentaatinya, maka surat hutang kita itu sudah dihapuskan. Jadi kita bisa dengan mudah berkata kepada iblis, you nggak berhak membuat aku sakit terus, karena aku sudah mengalami kuasa dosa telah ditebus. Aku sudah ditebus dari dosa. Aku telah dimerdekakan dari iblis. Dan kuasa maut sudah aku telan dalam kemenangan. Nah, ini otomatis akan mengkondisikan, akan membuat keberadaan kita itu jadi menikmati realita kemenangan, realita kebangkitan, realita kesembuhan. Ya, jadi mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa memastikan saya ini sudah terhubung dengan realita Tuhan? Nah, seperti yang saya tegaskan, itu dimulai dari bekerjanya kuasa firman, datangnya kuasa firman. Nah, kalau saudara belum mendapati ada kuasa firman yang bekerja dalam hidupmu, saya mendorong saudara untuk belajar menundukkan diri, duduk di bawah pelayanan seorang hamba Tuhan yang memang membawa kuasa firman, kuasa kebangkitan. Dan mulai dengerin khotbah pendeta, dengerin khotbah saya lah kira-kiranya seperti itu ya. Sampai ada satu firman, ada satu kata, ada satu kalimat yang mulai menggores hatimu, yang mulai berbicara kuat dalam dirimu. Nah, itu artinya saudara menerima firman. Dan ketika saudara melakukan hal tersebut, engkau belajar menundukkan diri, belajar merendam diri di dalam firman, dan firman itu datang. Pakai firman itu untuk saudara bicara, untuk saudara meyakinkan dirimu sendiri, memperkatakan apa yang engkau percaya dari firman yang Tuhan bawa masuk dalam hidupmu, memperkatakan apa yang saudara harapkan
Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Nah, sambil imajinasi saudara itu saudara setel untuk membayangkan, mengimajinasikan firman itu tergenapi dalam dirimu. Nah, sambil saudara terus bicara, terus berkata-kata, mendoakan ayat-ayat yang Tuhan berikan tersebut, sampai hatimu itu berkobar-kobar. Nah, ini kata kuncinya, saudara. Sampai hatimu berkobar-kobar. Nah, ketika saudara mulai merasakan ada kobaran dalam hati, itu menunjukkan kalau saudara mulai terhubung. Gitu. Ya, dengan saudara mulai terhubung, yang saudara harus lakukan selanjutnya hanya menjagai supaya firman itu terus membuat hatimu berkobar-kobar. Kalau itu saudara bisa lakukan, saya yakin sakit penyakit apapun lewat. Engkau dibawa mengalami kesembuhan. Ya, kondisi fisikmu pasti akan hilang. Nah, masalahnya selama ini kita itu ya saya kan sudah deklarasi, saya sudah berdoa, iya. Tapi saudara melakukan itu semua tanpa keterhubungan. Jadi hatimu itu tidak berkobar-kobar, tidak ada roh yang bergelora dalam batinmu. Lah ya itu sama juga bohong, kosong, gitu saudara ya. Jadi penting untuk saudara mengkondisikan dirimu memiliki hati yang berkobar-kobar, gitu. Saya harap cukup jelas ya.